Selamat datang di podcast Konferensi Meja Bundar Jembatan Sejarah Indonesia dan Belanda. Saya Yeskiel. Dan saya Raka. Dalam episode kali ini kita akan membahas latar belakang dari konteks dan dari konferensi Meja Bundar yang bersejarah ini. Sebelum kita masuk ke dalam detail konferensi, mari kita bahas sedikit tentang sejarah hubungan antara Indonesia dan Belanda. Selama berabad-abad, Belanda memiliki pengaruh yang besar di Indonesia. Betul sekali. Sejak kedatangan mereka pada abad 17, Belanda menguasai banyak aspek kehidupan di Indonesia. Namun, pada pertengahan abad ke-20, situasi ini mulai berubah dengan munculnya gerakan kemerdekaan. Dan pada tahun 1949 diadakan konferensi Meja Bundar yang penting ini. Konferensi Meja Bundar ini diadakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Tujuannya adalah untuk membahas status politik Indonesia pasca perang dan mencapai pengakuan kedaulatan Indonesia. Tepat sekali. Dalam episode ini, kita akan membahas proses, isi, dampak, dan relevansi dari konferensi ini. Mari kita mulai dengan proses dan isi dari konferensi tersebut. Siapa saja yang hadir dalam konferensi ini? Dari pihak Indonesia, ada beberapa tokoh penting seperti Muhammad Hatta, Muhammad Roem, Muhammad Supomo, Dr. Leimena, Ali Sastromijoyo, Dr. Sukiman, Ir Juanda, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Suyono Hadinoto, Aka Pringgodikdo, TB Simatupang, dan Mr. Sumardi. Sedangkan dari pihak Belanda hadir Mr. Van Marseven, dan dari UNCI sebagai mediator adalah Chris Lee. Topik yang dibahas dalam konferensi ini mencakup isu-isu seperti pengakuan kedaulatan, pembagian wilayah, dan hak-hak rakyat Indonesia. Namun tidak semua berjalan mulus. Benar, ada beberapa tantangan yang dihadapi selama diskusi ini. Seperti perbedaan pandangan antara kedua pihak mengenai masa depan Indonesia. Salah satunya adalah soal Indonesia Belanda. Pihak Indonesia menghendaki agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menghendaki kerja yang lebih luas dengan organisasi permanen yang mengikat. Setelah konferensi selesai, kita bisa melihat dampak jangka pendek yang langsung terasa. Misalnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan RIS, Republik Indonesia Serikat, terbentuk. Sementara itu, dampak jangka panjangnya adalah penundaan penyelesaian masalah Irian Barat yang berujung pada konflik di masa depan. Ini sangat menarik untuk diperhatikan karena dampak tersebut masih terasa hingga saat ini. Lalu, bagaimana relevansi konferensi ini di masa kini? Dalam konteks hubungan internasional, kita bisa melihat bahwa dialog dan negosiasi tetap menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik. Betul, KMB menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi yang kompleks, dialog dan negosiasi dapat menjadi jalan untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan konflik. Konferensi Meja Bundar menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia yang menandai berakhirnya masa penjajahan Belanda dan awal perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka. Begitu saja, terima kasih telah mendengarkan podcast konferensi Meja Bundar Jembatan Sejarah Indonesia Belanda. Sampai jumpa, terima kasih.